Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Min Syafatika beserta semua para pengurusnya. Mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dan tajim saya. Yang saya hormati Imam Subuh kita Ustadz Isomudin, semoga selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para guru, para ustadz, bapak-bapak, kong-kong, kong sehat kong, alhamdulillah ya. Ketemu kembali ya. Jadi saya tetangga, juga ya, iya sehat ya, alhamdulillah. Saya sengaja datang ke sini untuk menikmati sholat subuh berjamaah, silaturahmi. Izinkan saya menyampaikan muhasabah. Jadi 3 tahun terakhir ini memang saya suka bersilaturahmi ke masjid-masjid, terutama di waktu minggu subuh, karena memang saya liburnya minggu. Jadi hari Senin sampai Jumat saya kerja di Jakarta, kantor saya di belakang Istana Negara atau dekat Istiqlal. Jadi saya orang Pondok Soga, kurang gaul. Jadi saya ingat kurang pergaulan, kayaknya saya kuper. Sama tetangga sendiri nggak kenal ya, sama masjid. Iya, ya kalau kita sering ketemu jadi tahu. Jangan sampai nanti udah sebulan sekali ya itu mungkin ya, karena Masjid Min Syafatika, Al-Munawwaroh, Nurul Ibad, Al-Ihsan dan Mumpalah gitu. Jadi tiap minggu saya silaturahmi. Ujung-ujungnya kita nanti kalau misalkan nggak ketemu diituin nanti kemana nih Pak Nana? Dijawab udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau jarang ketemu udah lama-lama nggak ketemu, katain gitu, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya makanya itu silaturahmi penting ya. Ya saya jangan sampai hanya sekedar mengatakan silaturahmi penting, tapi saya jarang silaturahmi. Makanya silaturahmi ke masjid nggak mengganggu, apalagi kan kita dibarengi dengan sholat subuh berjamaah. Ya, jadi saya memang pendidikan saya 3 ya, sudah pernah saya sampaikan. Pendidikan saya pendidikan informal, pendidikan formal dan non formal. Ya, pendidikan formal penting ya. Jadi memang legalitas formal itu penting. Anak-anak kita juga penting untuk legalitas formal, pendidikan formal. Soal ilmu ada dari pendidikan informal maupun non formal ya. Seperti ngaji kayak gini kan informal. Emang saya waktu kecil ngaji ya karena ayah saya guru, kakek saya ustadz, mama kiai, punya pesantren di belakang rumah. Jadi waktu kecil ya memang ya dulu mah ada SD ya, siangnya madrasah. Jadi pagi-pagi SD, siangnya madrasah, malamnya ngaji. Namanya di kampung ya sama kayak di sini nih, terlalu disiplin ya, maksudnya orang tua begitu sayang sama anaknya, kalau malas-malas dipanggilin. Jadi ya, orang tua juga memberikan contoh gitu. Nah, waktu dulu saya sebagai mahasiswa, memang saya suka ya menulis buku, meneliti. Bahkan saya pernah waktu jadi mahasiswa menjadi finalis Pekan Ilmiah Nasional dan saya jadi pembicara. Ya, jadi kesempatan silaturahmi ini saya sedang menyusun buku ya atau kitab. Bedanya kalau kitab sama buku, kalau kitab tuh lebih sakral ya, lebih spiritual.
Jadi memang selalu ada pembimbing. Begitu juga nulis buku, nulis skripsi gitu harus ada pembimbing ya. Jadi memang saya ini murid dari beberapa guru ya. Saya ini murid dari beberapa guru. Ya guru SD ya banyak, guru madrasah, guru ngaji, guru SMP, SMA ya, guru perguruan tinggi ya, pendidikan. Jadi memang saya ini seorang murid dari beberapa guru. Nah, saya memang suka waktu zaman mahasiswa juga mengadakan penelitian. Saya pernah jadi ketua penelitian dan akademik di mahasiswa, pernah jadi ketua umum mahasiswa juga. Jadi saya menyampaikan kajian ya, materi ini ya sebetulnya nostalgia, maksudnya pengalaman yang lama jadi diulang kembali. Nah, saya menulis bukan menulis ya, ini menyusun. Beda kalau menulis, mengarang beda, ini menyusun. Jadi bahan-bahannya sudah ada ya, sudah ada di Al-Qur'an, ya di hadis, di kitab. Jadi kita susun, maksudnya untuk memudahkan saya untuk menjelaskan. Mungkin ada yang suka bertanya, mungkin di dalam hati, Pak Nana itu kalau ngaji nyampein apa sih yang dikaji? Terus tanya sumbernya dari mana, gitu kan? Bisa jadi kan ada yang nanya gitu. Ditanya pendidikannya apa, pengalamannya apa, kerjanya di mana, anaknya berapa, istrinya berapa. Ya, mungkin ada yang kepo, boleh pengen tahu ya. Ya, jadi saya menyusun ya. Jadi hilangin kata-kata menulis atau mengarang, jadi menyusun. Jadi sumbernya sudah ada dari Al-Qur'an. Ini yang akan saya bahas dalam setiap kajian saya, yaitu tentang 5 bab. Yaitu pertama tentang sholat, yang kedua tentang ibadah, ketiga tentang hidup, keempat tentang mati, dan kelima tentang tauhid. Nah, bab-bab ini saya sumber dari mana? Ada dalilnya di dalam surat Al-An'am ayat 162. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ya, hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika, dan demikianlah umirtu, yang diperintahkan kepadaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Ya, jadi kajian-kajian saya itu meliputi bahasannya 5, tentang sholat, ya, tentang ibadah, tentang kehidupan, tentang kematian, dan tauhid. Nah, di sini memang saya sengaja saya printkan, dibagikan supaya ada dokumennya, supaya apa yang saya sampaikan itu terdokumentasi ya. Jadi saya ini memang bukan mengarang atau menyampaikan karangan, jadi ada sumbernya. Jadi sekali lagi saya ini murid dari beberapa guru ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanya mengulangi dari guru-guru saya. Jadi yaitu yang penting, yang pertama ini saya merasa penting yang dibahas itu tentang sholat, karena sholat adalah tiang agama. Kemudian ibadah adalah jalan mendekatkan kita kepada Allah. Hidup adalah kesempatan beramal. Mati adalah pintu pertemuan dengan Allah. Tauhid adalah inti semua amal. Maka seluruhnya harus satu tujuan, lillahi rabbil alamin, untuk Allah SWT. Inilah makna perjalanan nurani sejati, melangkah dengan sholat, ibadah, hidup, dan mati, semua tertuju kepada Allah. Jadi judulnya kitab atau buku saya adalah PNS Muhasabah, Perjalanan Nurani Sejati Muhasabah. Ya, nah, dan dalam perjalanan di sini melangkah menuju ridho dan rahmat Allah. Melangkah menuju ridho dan rahmat Allah. Kalau kita menuju ya ridho dan rahmat Allah, ridho di sini berarti kita
supaya apa yang kita lakukan, gerak kita yang lain mendapat ridho, yaitu harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, ya, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, dan supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, sumber-sumber yang saya sampaikan dari Al-Quran, dari Sunnah, dari hadis juga ada hadis Bukhari Muslim, ya, dan hadis kursi. Dan dari kitab-kitab ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf seperti kitab Imam Al-Ghazali, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ibnu Athaillah, Jalaluddin Rumi. Saya banyak kitab-kitab. Jadi bagi saya ini sangat bermanfaat, ya. Saya selamat datang dulu. Menyampaikan ini, jadi saya belajar lagi, mengulangi lagi kitab-kitab yang lama, ya. Jadi itu yang intinya dalam setiap saya silaturahmi ke masjid-masjid, memang saya ada susunan, ya, yaitu tentang PNS Muhasabah atau Perjalanan Nurani Sejati Muhasabah. Nah, di dalam perjalanan ini kita penting untuk taat kepada Allah dan Rasul, ya. Dan kita mengharapkan ridho dan rahmat Allah, ya. Kita mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Di dalam Al-Quran ada di dalam surat Ali Imran ayat 13, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa atullaha wa rasulahu la'alakum turhamun, dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Jadi kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah, jalan yang satu-satunya adalah taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah tentu ada sumbernya, ada referensinya, yaitu Al-Quran, ya, dan Sunnah. Ikuti apa yang ada di Al-Quran, ikuti yang ada di Sunnah. Jadi kita memang harus dalam gerak langkah kita harus mengikuti pedoman, ya. Jadi kita melangkah apa yang dituju itu harus mengikuti pedoman. Nah, kita sama-sama menyadari, merenungi, ya. Ini memang saya sengaja sering diulang-ulang bahwa saat kita lahir mungkin nggak sadar, ya, kita mungkin nggak sadar pada saat lahir, tapi anak kita begitu lahir kita menyadari, oh kita punya anak kita lahir. Kalau empong bapak-bapak yang sudah berumur lebih dari 60 tahun, kemungkinan besar punya cucu, ya. Waktu itu kita ada dalilnya di Al-Quran, di dalam surat An-Nahl ayat 78, bahwa saya saat lahir nggak tahu apa-apa. Anak saya juga sama, saat lahir nggak tahu. Cucu kita juga sama. Buyut kita, syukur kalau udah punya buyut. Ada yang udah punya buyut belum? Cucu nikahan. Nah, itu sama. Jadi, ya, Allah memberikan, ya, Al-Quran kepada kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, kepada kita, ya, karena kita sebagai umatnya. Jadi kita mesti ada rujukannya, sumbernya, bahwa kebenaran itu datangnya dari Al-Quran. Dan ini sih saya sampaikan bahwa saat dilahirkan kita sebagai manusia itu tidak tahu apa-apa. Jadi jangan merasa, oh dia anak orang kaya, dia anak raja, anak pejabat. Jangan, sama. Jadi manusia saat dilahirkan sama, tidak tahu apa-apa. Saya bicara bukan ngarang, ini ada dalilnya di dalam surat An-Nahl ayat 78. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Nah, Allah menciptakan kita, ada tangan, ada kaki, ya, ada rambut, ya, ada hidung, ada kulit, ada 3 yang sangat penting. Ini saya tulis di sini di poin nomor 1, ya. Ada yang sangat penting, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ya, di situ terjemahannya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun,
dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, kita supaya bersyukur, ya Allah, pendengaran saya sampai sekarang masih berfungsi. Jangankan yang teriak, yang bisik-bisik aja pun masih pendengaran. Kemudian penglihatan juga, ya, yang jauh kelihatan, yang dekat kelihatan. Saya yang dekat udah kurang jelas jadi pakai kacamata, yang nggak pakai kacamata alhamdulillah semakin bertambah umur, ya, terus ya berkurang pendengaran, penglihatan juga. Nah, di situ disampaikan bahwa anggota tubuh kita ujian pendengaran dan hati itu yang akan masuk ke dalam hati. Jadi pendengaran, penglihatan itu masuk ke dalam hati. Yang begitu kita kecil, waktu kecil saya disekolahin sama orang tua saya SD, siang madrasah, malam suruh ngaji. Kan kita banyak mendengar itu dari guru-guru, ya. Kita banyak melihat teman-teman kita, perilaku guru, semua masuk ke dalam hati. Jadi kalau ingin tahu diri kita, siapa nih diri kita sendiri? Cek isi hati kita. Isi hati kita dari kecil sampai sekarang mendengarin apa dari siapa? Dari hati kita. Melihat apa? Begitu juga anak kita nih, anak kita bandel nih. Ya, guru pertamanya siapa? Ibunya. Kedua, bapaknya. Ketiga, yang sekitarnya. Bisa jadi kakeknya. Nah, doktrin-doktrin pada anak kita yang orang terdekat itu dari pendengaran. Jadi pendengaran kita ini kita terima dari suara-suara yang masuk. Ya, kuping kita mendengar dari suara-suara masuk. Penglihatan dari siapa? Dari perbuatan dari orang lain. Makanya waktu kecil ya, kita mau jadi apa, dengar apa, lihat apa. Anak kita juga sama. Anak kita mau jadi apa? Banyak dengar apa, banyak lihat apa. Kita mau jadi ahli tanaman. Misalnya sahabat saya ahli anggur. Pasti ilmunya banyak dengar nih tentang anggur. Melihat juga pohon anggur secara begitu. Begitu juga ada yang ahli komputer, banyak mendengar tentang komputer, melihat, ya. Jadi itu penting, pendengaran, penglihatan itu semua masuk ke dalam. Begitu juga sama di dalam pergaulan, kita banyak mendengar, ya, dari orang, banyak melihat perilaku orang, akhirnya muncul ke dalam hati kita suka atau benci. Nah, datangnya suka dan benci dari pendengaran kita, dari penglihatan kita. Begitu mendengar dia menyakiti hati kita memutuskan, aduh sebel banget deh. Begitu mendengar, melihat perilakunya juga sebel banget. Hati kita udah mengunci, sebel banget. Begitu juga mendengar, kata-katanya menyenangkan nih hati saya. Penglihatan tingkah lakunya nyenengin, hati kita memutuskan suka. Nah, di situ hati kita menjadi raja bagi anggota tubuh kita. Kalau hati kita udah memutuskan suka, apalagi jatuh cinta, makanya dia ngomong aja kayak seneng banget deh. Apalagi kita menyukai wanita gitu ya, dia ngomong aja seneng. Ngelihat dia dari jauh aja girang banget ya, karena udah hati kita memutuskan cinta atau suka. Kemudian kalau kita misalkan hati kita udah ada keputusan kesal, benci, kecewa, dengerin dia ngomong kayak sebel banget, apalagi ngelihat. Makanya menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan banyak bicara tentang dirimu pada dua orang. Wah, ini saya renungi juga nih nasihat sahabat Nabi ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jangan terlalu banyak bicara tentang dirimu pada dua orang. Siapa? Orang yang sedang mencintaimu, yang pertama. Yang kedua, orang yang sedang kesal atau benci sama dirimu, sama diri kita. Jadi kita nih di dalam pergaulan dua. Orang suka sama kita atau benci sama kita. Kita juga sama orang lain. Ada yang suka sama dia atau kita benci. Nah, orang yang tadi menurut nasihat sahabat Nabi kita Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan banyak bicara tentang diri kita pada orang yang sedang mencintai kita. Siapa? Istri kita. Jangan banyak ngomong lah sama bini kita mah.
Dia udah tahu kita, karena hatinya udah putusin. Kudunya apa? Senengin, kasih uang belanja yang cukup, ajak jalan-jalan. Sebelum dia minta kita kasih. Udah, gak usah banyak ngomong sama yang orang itu. Udah beres, ya. Jadi itu penting tuh, kita tahu ini nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan banyak bicara tentang diri kita kepada orang yang sedang mencintai kita. Ya contohnya istri kita. Istri kita tuh nggak suka kita banyak ngomong. Kenapa? Karena sebelum dia memutus jatuh cinta, kan kita sudah banyak berjanji. Laki-laki kalau nggak ada janji itu kurang menarik. Jadi laki-laki itu mesti banyak janji kalau belum mendapatkan seorang wanita. Ya. Nah, kalau udah dia mutusin jatuh cinta, jangan banyak ngomong lagi. Buktikan janji-janji. Jadi gak usah banyak ngomong deh sama bini mah, gak punya duit ini, gak usah ngomong, pengen apa, udah kasih aja deh nafkah. Jadi kalau kita ikut dilayani istri, penuhin dulu nafkahnya. Istri gak bakalan ini, gak usah ditawar-tawar, masih nawarin gitu. Nah, jadi itu, jadi kita berada pada dua orang, yang orang sedang mencintai diri kita, atau sama orang yang sedang kesel, benci, atau dendam. Nah ini yang repot nih. Yang kedua nih, sama orang yang kesel sama diri kita, orang yang sama benci sama diri kita, apalagi menaruh dendam. Dia nggak mau, nggak penting, nggak mempercayai diri kita. Bahkan dia kalau bisa dia jangan banyak ngomong deh. Dia ngeliat aja udah males gitu kan. Kalau sudah hatinya benci, kita ngomong itu gak akan percaya. Kalau bisa jangan lihat deh, jangan banyak ngomong. Nah, nanti kita akan berhadapan tuh bergaul. Nah itu bagian dari perjalanan hidup kita. Perjalanan saya dari Rengas Dengklok, ya sekolah SD, SMP, SMA, masuk perguruan tinggi negeri Jakarta, pendidikan formal keliling Indonesia, beberapa kota-kota besar di luar negeri. Ya, kita banyak menemukan ini ada orang yang suka, ada orang yang benci. Ya, diri kita juga sama, ada orang suka, ada yang kesel gitu. Nah, jadi gitu nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini saya kepake. Pokoknya kalau sama orang yang sedang mencintai diri kita jangan banyak ngomong. Nggak butuh dia, gitu kata Sayyidina. Butuhnya apa dia? Udah kasih, jajanin, ajak traktir, ajak makan, ajak piknik. Kita terlalu istri kita. Terus sama orang yang sedang benci sama kita, jangan banyak ngomong, nggak akan percaya. Kalau kita salah, digede-gedein, ya bisa, ya. Jadi gitu, kita di dalam perjalanan itu akan berhadapan, akan ketemu seperti itu, dan itu harus dipahami. Makanya kita sering banyak membaca buku atau ngaji, jadi jangan kaget ya, saya kayaknya salah mulu depan dia, perasaan bener tapi menurut orang lain bener.